Kami ucapkan dulu selamat datang Wilujeng Rawuh, Sugeng Rawuh, Kambing Kali. Dan kita sangat mengidolakan dan kita juga. Nih teman-teman semua, jadi luar biasa Purworejo ternyata punya kekayaan alam yang Melimpah. Bukan melimpah lagi, yang tidak mungkin tidak dimiliki oleh wilayah-wilayah lain. Kita di kandang belakang, di kandang yang tempat itu boleh disut nggak itu? Boleh mas. Yang leher panjang. Boleh. Nah ini kedatangan Mas Sofyan ke Kambrang kita tidak lain pengen sharing, pengen tukar pengalaman, kita cari keunikan-keunikan dari ternak kita masing-masing agar nantinya bisa buat belajar kita sendiri dan teman-teman semua pastinya. Gimana yang ini? Jadi sapi ngoni-ngoni ku luas banget mas, luas banget karena jenis sapi sendiri yang ada di setiap farm itu dari mulai sapi lokal, impor, sapi wagu, sapi lucu ada. Sapi wagu, sapi lucu juga. Kalau ingon-ingon yang sifatnya lokal, kita ambil manfaatnya untuk apa? Untuk kesenangan pribadi, seperti tenaganya, tunggangannya itu tadi mas. Tenaganya yang bisa membuat diri kita tuh puas. Tak jawab ya geng. Hari ini kita sudah hadir. Permintaan viewer Kakak TV ternyata juga banyak sekali loh. Cuma shot, cuman dengan Setiafarm. Nah ini tak jawab, nanti tak tayangkan dengan kondisi kita sudah hadir nih. Jebul Setiafarm ini cah ganteng, beliaunya yang ganteng juga memang peternak sapi yang luar biasa yang ada di Purworejo. Kita pede aja, kita talk aja karena pada-pada nang Purworejo. Kan Kakak TV datang ke Setiafarm untuk belajar sapi dan tentunya juga tidak ada salahnya nanti suatu saat ketika Setiafarm juga datang ke Kambing Kali Kisik untuk belajar kambing. Karena kita kolaborasinya dan kita pada-pada peternak. Peternak itu peternak yang bersifat rumansia. Rumansia ini apa? Ya semangat rumansia. Jadi hewan yang memaafia dan ini kondisi tidak ada beda jauh. Kalau dengan sapi ataupun kambing itu hanya beda paling nanti pada bentuk bobot. Kalau pada prinsipnya kalau kita garis bawahi ke masa lalu itu sifatnya rojokoyo. Rojokoyo itu makan hijauan yang disiarkan di alam dan bisa dimanfaatkan untuk manusia untuk manfaat berikutnya. Dan tentunya ini nggak tahu nih gambarnya siapa ya geng. Kita panggil ya Mas Marwan. Kita ajak berkonten. Aku sebetulnya kesini Amit, halo, selamat siang, selamat pagi, Selamat siang menjelang sore. belum ya? Belum. Good morning. Jadi kebetulan hari Jumat di tanggalnya berapa ini kita datang ke Setiafarm ya, tanggalnya 3 ya. Tanggal 3. Kita tanggal 3 hari Jumat dan kebetulan sekali ownernya sangat sibuk dan kita bisa ketemu hari ini. Alah. Setiafarm, kita benar-benar ada dan kebetulan gini Mas Marwan, Oh ya, Mas kami ucapkan dulu selamat datang Wilujeng Rawuh, Sugeng Rawuh, Kambing Kali. Dan kita sangat mengidolakan dan kita juga. Nih teman-teman semua, jadi luar biasa Purworejo ternyata punya kekayaan alam yang Melimpah. bukan melimpah lagi, yang tidak mungkin tidak dimiliki oleh wilayah-wilayah lain. Salah satunya adalah kambingnya Kali Gesing. Dan Masya juga Allah. tidak lain salah satunya sapi. Kan aku niru kowe mas. Oh. Niru sampean aku. Ya enggak lah ya, sapinya ya mungkin ya. Sapi baru 7 tahun teman-teman. Kalau kambing kan sudah puluhan, bahkan udah Ya dari- kalau kita di kambing sudah 16 tahun sih. bukan Mas Sofiania kita. Oh tapi iya, kambingnya. kambingnya ya. Kira-kira dari kapan itu? 19. Adanya kambing etawa dan bisa dikenal masyarakat luas itu sudah dari sejak kapan itu? Pertama kali masuk sih 1918. 1918 pertama kali masuk. Tapi adanya seperti hal kontes, pameran-pameran kambing yang seperti sekarang ini tuh tahun kapan mas? Sudah 1995 sudah mulai. 1995. Dan mulai ngorbit yang tren yang Luar bikin biasa. orang kepo itu ya sekitar angka 2000-an. Tanggal 2000-an. Sedangkan sapi sama-sama ruminansia ya mas ya? Ya, betul. Sama-sama hewan mamah biak itu memang masuk di, kalau di sini sapi lokal tuh masuknya Lembu Purwo mas, Kecamatan Mirit, Lembu Purwo. Iya. Itu ya sudah dari zaman dulu, tapi dengan adanya ini pameran sapi-sapi dikenal masyarakat luas itu Pas mulai ramai dilombakan ya. paling ya baru 10 tahun, 20 tahunan lah, itu pun di Jawa Timur ya. Kalau di Jawa Tengah Tengah sendiri. paling 10 tahun. Iya, 10 tahunan. Kita akan hari ini menarik dengan mengupas tuntas gitu ya, dengan trackingnya Mas Firmawan, owner Setiafarm itu yang memang kalau di teman-teman konten kreator sapi mungkin udah hit banget ya. Dan Sama aja mas. sudah setiap harinya juga sudah ada tayangannya mungkin. Iya. Kalau di Setiafarm sendiri Senin Kamis ya.
tayangnya Ya, kalau di Kamis Setia Farm kita tayang pada buka puasa Senin Kamis bagi yang menjalankan. Betul. Jam 19.00. Ya ono wirite berarti. Oke, kali ini kita akan bahas sapi dan kambing ya Mas ya. Betul. Pastinya kita kupas tuntas dari mulai akar sampai buahnya bahkan. Nah, kita juga kepo dengan sapi, tentunya nanti kita akan berbagi dengan Mas Irwan, tentunya dengan kambing. Siap. Ini saya lebih alangkah baiknya, ini enaknya kemana ya? Kita langsung sama sapinya Mas. Sapi dulu ya. Iya, oke. Kita ke kembang telon apa namanya, kembang kambing juga sebenarnya ada loh Mas. Ada kembang telon. Ada. Tahu saya kendit cuma Mas. Enggak. Kambing itu ada yang warnanya juga persis kayak ada merah, apa coklat ya, coklat putih hitam. Coklat Juga ada. Kita di kandang belakang, di kandang yang tempat itu boleh disut enggak itu? Boleh Mas. Yang leher panjang. Boleh. Ini Mas. Ini yang saat ini lagi ngehit di Setia Farm ya, yang banyak dipertanyakan atau dinanti-nantikan. Mas duduknya seadanya ya Mas ya. Aku kan jago ember. Boleh. Ini karena nggak ada kursi. Enggak, saya berdiri enggak apa-apa, sampean aja yang duduk karena kita setengah ini bahasannya pura-pura ini saya host. Podo ae. Nah, ini kedatangan Mas Sofyan ke Kambrang kita tidak lain pengen sharing, Ya. pengen tukar pengalaman, kita cari keunikan-keunikan dari ternak kita masing-masing agar nantinya bisa buat belajar kita sendiri dan teman-teman semua pastinya. Nah, kita bahas viewer KKTV dan viewer KKTV dan Setia Farm. Nah, di sini kita akan memberikan satu sampel aja Mas. Betul. Jadi sapi itu, ini kita bicara sapi dulu Mas ya. Secara keseluruhan tuh banyak banget Mas. Ada sapi potongan. Ya. Sapi potongan fattening ya. Ada sapi untuk breeding. Breeding, Ada sapi untuk ingon-ingon, kelangenan, kelangenan. Ada sapi untuk hobi, seni. ada sapi untuk gila-gilaan. Ada yang untuk gila-gilaan. Ada. Ini gila-gilaan ki sing saya malah belum pernah dengar. Kalau di kambing kan sama ya. Sama. Potong. Breeding. Terus anggaplah ini yang seni. Anggaplah Udah, yang tiga itu. seni. Oke. Kalau sapi ternyata ada yang gila-gilaan. Kita mau Ya mulai dari mana? akhir ini ada yang untuk gila-gilaan. Mas. Endingnya ya. Endingnya untuk gila-gilaan. Jadi, Oke, kita mulai Mas Hermawan. Ini karena openingnya Mas Hermawan dan tentunya beliau ini yang lebih tahu lah, lebih pro pada sapi, saya lebih banyak tanyanya. Kalau yang kelas potong itu sebatas sekelas yang mungkin kita lihat mungkin di pasar-pasar atau di... Kalau berbicara sapi potong mungkin tidak jauh beda dengan kambing ya. Pastinya kita acuannya bagaimana kita mendapatkan sapi itu dengan kondisi yang pertama sehat, yang kedua sapi itu dalam kondisi yang belum gemuk Mas. Gemuk, kita rawat, kita berikan makanan dalam tempo waktu 4 bulan sampai 6 bulan, gemuk potong. Dan pastinya kalau sudah bicara potong harganya akan di angka normal. Normalnya harga sapi itu berapa? Ya kita tidak bisa menyebutkan 50.000, 60.000 tidak bisa menyebutkan. Kita akan tanya kembali ke teman-teman semua. Kira-kira di pasar teman-teman semua Umumnya berapa? Umumnya harga daging berapa? Tinggal dibagi 2. Oh gitu. Selesai. Itu harga di pasar. Harga di pasar. Artinya masyarakat umum kuat beli Masyarakat itulah umum beli ya. Harga daging sapi berapa? Misal 100.000 ya Mas Sofyan ya. 100.000 ya udah dibagi 2, 50.000 itu harga sapi hidup. Nah, yang mati yang sudah siap konsumsi dikali 2. Seperti itu. Itu sapi potong Mas. Untuk yang potong. Untuk yang potong. Dan potong sendiri sebetulnya kan ini boleh lah kita ngomong, ini kan jangkauan masyarakat umum ya. Betul. Masyarakat umum yang kalau kita sudah melihat di pasar-pasar itu kan tentunya itu rata-rata lah ya. Rata-rata. Meskipun sama sih kalau di kambing. Meskipun di pasar sapi itu ada beberapa yang mungkin kayak Mas Hermawan tahu, oh ini sebetulnya lebih dari potong. Artinya ini ada 1 ekor, 2 ekor, meskipun nggak semua ya. Nggak semua. Grade-nya di atasnya lah, kita ngomong grade-nya di atasnya. Grade-nya di atasnya. Lantas di atas potong itu berarti ada yang untuk breeding ya? Untuk bukan breeding sih Mas. Sebenarnya masih dalam apa namanya? Masih dalam konteks fattening juga penggemukan, cuma sedikit jangka panjang. Kenapa yang membedakan? Karena genetiknya sendiri. Mungkin saya belanja nih hari ini di pasar dapat 10 ekor. Kelas biasa, kok dari yang kelas biasa ada yang sedikit luar biasa nih. Rodo api sidik. Saya tahankan di kandang. Coba saya cross lagi atau silang lagi atau gimana? Gemukan tempo waktu yang sama dengan punya petani yang tadi pesan itu. Ternyata 4 bulan ADG-nya pertumbuhannya masih stabil terus Mas. Api ya. Artinya ya wes kita tahankan sampai sapi itu benar-benar off, pertumbuhannya off. Nah itu biasanya kelas potong pun bisa kita molorkan waktunya. Bisa ditawar lebih lama lah ya. Itu untuk kelas potong. Lalu di atasnya tadi ada ingon-ingon Mas. Breeding tadi ya.
Nek breeding kan langenan. Kalau breeding kan kita memperanakan. Mana itu sapi betina. Sebetulnya kalau breeding konteksnya nyuwun sewu. Breeding kan sebetulnya breeding potong itu ada nggak, atau breeding yang seneng itu ada nggak, misalnya sekelas breeding aja lah. Ada Mas, tapi kita titipkan Mas. Oh gitu. Karena kalau sapi di sini tuh kita fokuskan memang jantan semua Mas. Masternya ya. Bukan sih, kalau sapi betina kan memang tidak bisa kita potong pertama. Yang kedua karena hasil akhirnya akan dikurbankan sama dengan kambing. Kalau betina nggak bisa Mas. Di Purworejo sendiri sudah 100% alhamdulillah permintaan jantan semua. Kalau betina itu sama ya, kambing sama sapi itu harus ada surat keterangan majir dulu. Betul. Karena sifat dalam dunia peternakan tentunya kalau kita pembreeder gitu, betina itu sangat nggak boleh untuk dipotong dini. Kalau produktif ya Mas ya. Kalau produktif itu, kecuali memang sudah ada lisensinya ya, sudah ada keterangan surat kemajiran atau apa, bolehlah baru di. Itu bicara syariatnya, tapi hakikatnya di lapangan itu udah berantakan. Ya, sudah beda lagi. Oke Mas, kita lanjut ke sapi ngoningon. Oke, boleh. Ini termasuk apa nih? Ini bongkar dulu, ini termasuk apa ini? Ini sapi kan maksudnya apa? Gila-gilaan atau gimana yang ini? Jadi sapi ngoningon itu luas banget Mas, luas banget. Karena jenis sapi sendiri yang ada di setiap farm itu dari mulai sapi lokal, impor, sapi wagu, sapi lucu ada. Sapi wagu, sapi lucu juga. Kalau ingon-ingon yang sifatnya lokal, kita ambil manfaatnya untuk apa? Untuk kesenangan pribadi, seperti tenaganya, tunggangannya itu tadi Mas. Tenaganya yang bisa membuat diri kita tuh puas. Misal saya lagi pusing banget nih dengan gawean, pengen main sapi gerobak, misal pengen jalan-jalan tengah malam kemana cari bakmi. Oke, sapi ingon-ingon itu menjadi obat bagi saya. Itu sapi lokal. Nggak harus Ferrari atau nggak harus. Kita kepengen ketenangan. kita naik sapi, naik gerobak juga boleh. Itu sapi lokal Mas, sapi yang putih. Nah, untuk sapi yang crossing, sapi build up lah ya. Build up tapi sudah cross macam ini, unik. Nah, kita dalam jangka waktu yang sedikit lebih lama daripada tadi fattening atau penggemukan, kita gunakan keunikannya untuk apa sih? Pasti pertama untuk memberikan rasa penyegaran lah terhadap mata. Karena jarang sekali Mas menemukan sapi itu dengan kondisi warna yang memang 3 dalam satu ekor. Di depan kita ini. Betul, saya yakin di kambing juga demikian Mas. Ada tapi jarang banget. Ketika ada kambing dengan warna tersebut, kualitas tersebut, kira-kira harganya bisa disamakan enggak dengan kambing potong? Ya nggak bisa juga. Pasti bisa 2 kali lipatnya. Bisa lebih up. Nah, demikian juga tidak jauh berbeda dengan sapi, karena satu rumput rumansia tadi. Iya, masih satu nganu lah, satu bangsa mungkin. Ini nanti akan gede sama cilik. Nah, ini kebetulan kita memberikan apa ya, penyegarannya ke sapi kita yang bernama Cappuccino Mas. Oh, ini dikasih nama Cappuccino. Namanya Cappuccino, itu nama kerennya, tapi nama Jawanya kembang telon sebenarnya. Kembang telon 3 warna. Jadi memang karena ini ada hitamnya, ada coklatnya, dan ada putihnya ya. Iya. Tapi nama trennya kekiniannya itu Cappuccino. Ini kalau untuk viewernya Setia Farm sendiri, ngehitnya kasih nama ini memang Cappuccino ya? Maksudnya yang ngasih nama itu ngawur Mas. Kita kalau mau ngonten baru ngasih nama Mas. Nggak ada rancangan mau tak kasih nama siapa enggak. Dadaan ngono wae. Dadaan, yang penting itu ada penyebutan. Karena ketika saya tidak di rumah dalam waktu yang lama, mungkin 1 minggu, ada teman-teman mau main ke kandang, ada mungkin permintaan dari customer juga, Mas sapi yang itu mana, bingung aku. Nah, kalau kita sudah kasih nama kan beres. Nah, kita lihat poilnya masih 1 pasang Mas. Oh, kode kambing ya. Ada poilnya juga Mas. Ada poilnya. Nah, itu yang menentukan harga, poilnya juga Mas. Iya betul. Dari sisi ini posturnya kan sudah sangat jumbo kalau menurut saya. Dan posisi ini usianya baru sangat dini. Artinya ini berpotensi ini. Insya Allah. Oh gitu. Sama juga dengan kambing ternyata, kan kita nggak beda-beda jauh. Cuman kita berbulu lebat, ini tidak berbulu. Kita carinya kalau sapi yang tidak berbulu. Kan ada sapi yang berbulu lebat juga. Kita carinya yang benar-benar pandes. Pandes ya. Karena biasanya kalau yang berbulu lebat itu dia hidup di daerah dingin cocoknya. Ketika ditaruh di daerah panas, dia head stress, kepanasan, dan nanti sebenarnya kepanasan itu sudah dikuasai sama sapi. Saya udah nyaman di sini nggak apa-apa. Tapi akibatnya ketika mereka tidak sesuai dengan cuaca atau suhu yang sebelumnya, pertumbuhannya kurang baik. Perubahan suhu itu sangat berpengaruh terhadap
kehidupan sapi. Nah, kembali lagi ke ini. Tadi ini kan ingon-ingon Mas ya. Ingon-ingon itu tetap kita akan jual semuanya. Kita tuh tidak bisa berbicara, Mas ini dijual nggak, dijual nggak. Pertanyaannya kan kayak gitu. Kira-kira kalau Mas Sofyan punya kambing paling bagus di kandang, ditanya konsumen, Mas ini dijual nggak? Masa bilang nggak dijual? Jual. Cuma kan belum Pak, ini masih seneng. Itu jawaban yang paling pertama. Yang kedua, dijual Pak kalau harga cocok. Betul. Kalau endingnya tetap kita larinya kan pasti dijual. Nah, aku cara bahasa jujur orang mau mengirim aku sih berduit. Ya, samalah. Kita selain juga peternak tapi kita trading juga ya Mas ya. Iya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan bahwa di sapi bahkan 10-20 kali lipatnya operasional di kambing. Kalau kita berpikirnya di kambing itu dikali insentif dah ya. Istilah di farm kita itu posisi misal sebulannya habis 20-an juta. Kalau di sapi kan udah seratusan juta. Iya, seekornya kita sehari 50.000 Mas. Nah, 50 berarti 1 bulan 1 ekornya 1.500.000. Untuk itu kan pakan. Tidak menutup kemungkinan bahwa itu circle-nya harus ada. Betul. Cara ini kita makan air orang didol baru jungkar lah cara bahasa. Oke, kembali ke Kembang Telon. Ini Mas Hermawan yang siap. Tadi kita bicara ingon-ingon ya Mas ya. Ya. Sekarang kita lanjutkan sapi yang namanya untuk hobi. Ada di mana sapi itu memang punya karakter, punya keunikan dan punya size genetik yang luar biasa. Di mana bahkan pedet baru lahir pun sudah kelihatan bagus, harganya bisa lebih mahal daripada sapi yang sudah besar. Oh, ya ki podo kesamaannya sama sebenarnya. Sama kayak kambingnya. Kira-kira saya mau tanya sama Sofyan. Mas Sofyan pernah dengar atau pernah lihat atau pernah menjadi pelaku itu cempe atau anakan dari kambing sendiri paling mahal harga berapa? 50 juta. Itu umur lepas ASI? Itu yang umur kita bisa bilang kurang dari 1 bulan. Kurang dari 1 bulan 50 juta. Tapi Masya Allah. Ada yang umurnya 2 bulan 100 juta. 2 bulan 100 juta. Nah, artinya kan ada kesamaan nih dengan sapi nih. Caranya sapi mana perucut terus dengan kondisi kira-kira wis wah ini calonnya geng, ini calonnya bagus nih, berarti kan bisa juga lebih mahal dari yang kita set. Nah, tapi karena tadi Mas, kita kan kalau bicara masalah hobi seni itu kan yang sebenarnya yang tua itu yang lebih menguasai. Tapi nanti yang muda bisa nyalip gitu. Cuma kita belum memahami karakternya. Kalau sapi sendiri ini kemarin di kontesan itu saya umurnya nggak tahu, daripada salah, yang jelas masih menyusui. Karena sapi itu biasanya lepas ASI rata-rata 4 bulan sampai 6 bulan. Itu masih menyusui. Penawaran ada yang nyampe 75 yang saya dengar di telinga. Ya. Nah, dia mintanya 150. Padahal cediat ya apa? Pediat ya. Pedetnya sekecil segini tuh. Nah, tapi kalau untuk khususnya pemain sapi tentunya sudah kayak Mas Hermawan sendiri kalau udah melihat kondisi itu, oh ya ini memang calon. Memang prospek dan itu sangat menguntungkan bagi yang punya. Tapi kalau kita pelaku bakul, Mas. Kan kita mau jual bukan mau beli. Betul. Itu nanti nggak beda jauh untung-untungannya kira-kira tak tuku sakmene ono sing anuku ora ada cara. Nah, artinya bukan berarti kita menakut-nakuti teman-teman semua. Saya adalah peternak sapi. Ketika saya punya sapi 10 sebagai untuk penggemukan saja, tidak ada maskot, tidak ada yang bisa memberikan nuwun sewu semangat bagi saya, tidak ada yang nonton, nggak akan gol Mas, nggak cepat gol. Dan beda lagi tentunya dengan ketika Mas Hermawan ini benar-benar orangnya pure ke seni. Artinya dia nggak mikir lagi, misalnya nanti kira tak dolendi, gitu kan. Berarti kan ada juga kan pembeli sapi yang nggak gitu. Iya ada. Kayaknya kambing juga sama loh. Tapi saya selalu menekankan kepada teman-teman yang memang mitra join dengan Setia Farm, yang memang selalu komunikasi dengan kami ketika jenengan, teman-teman semua mau fattening penggemukan, saya izinkan dengan kualitas yang sesederhana mungkin dengan harga senormal-normalnya. Tapi harus dikasih 1 ekor yang bisa memberikan semangat untuk kita. Prinsipnya nggak beda, geng. Itu magnet, Mas. Iya, betul. Itu magnet. Betul. Mau nambah kita gairah untuk ngopen nih. Dan kita punya tambah cara wong duwe angen-angen untuk harapan, jadi ada sesuatu harapan. Betul. Kita bisa memberikan sampel juga kepada customer kita. Karena namanya peternak, petani pasti punya customer. Iya. Apalagi bakul, jelas fokus customer semua. Itu nanti kan ada acuannya. Ini loh, Pak, sapi umum harganya 20 sampai 50 juta. Ini sapi tidak umum, ini bukan untuk dijual, ini kelangganan saya, harganya sudah segini. Nah, nanti lama-lama yang terjadi, Mas, customer Setia Farm untuk kurbanan gitu. Sekarang pada buka farm sendiri-sendiri. Banyak yang buka farm. Nah, kalau di kambing sendiri juga saya sering ke konsumen juga kita sarankan, kalau jenengan punya seni boleh, Pak, tapi dengan catatan jenengan jangan mengabaikan yang istilahnya bisa untuk menopang harian. Artinya
Kalau kita yang sifatnya bisa hitung secara real ya, bisa yang benar-benar menghasilkan ketika kita pakani mana hasil untung itu kita tekankan. Tapi benar, paling tidak ada 1 ekor yang memang menjadi maskot. Kalau kita bahasanya maskot. Betul. Nah, ini yang saya garis bawahi, mohon maaf ya Pak ya, Mas, adik-adik teman-teman semua. Ini wabil khusus yang muda-muda, yang ambisinya kuat, yang uangnya cukup banyak, uangnya cukup banyak. Ketika teman-teman semua, sedulur semua mau beternak sapi, tapi kok yang dipelihara kelas hobi semuanya, biasanya saya nggak mau. Kita nggak merekomkan. Kita nggak merekomkan dan saya nggak mau bermitra dengan itu, karena pasti ujung-ujungnya kita yang salah juga. Kita yang salah. Betul. Pasti harus ada perputaran uang di mana nanti sapi yang cukup bagus itu yang bisa memberikan feedback ke kita bisa dikasih makan daripada yang ini, yang berputar setiap harinya. Betul. Tetap harus. Jangan yang bagus semua, apalagi yang jelek semua. Kelas medium diperbanyak. Nah, kelas yang bagus kita kekuatkan sesuai kemampuan kita aja. Seperti karena itu master, maskot itu kan nggak harus banyak, cuman penyemangat kita. Betul. Kui loh kuncinya. Jadi kuncinya sukses setiap kami ngerti aku saya. Jadi kurang lebih sama Mas Dermawan bermitranya berarti kurang lebih ya Gun dengan konteks yang sering kita berikan ke teman-teman peternak ya. Kita memang gitu Mas. Kita tidak menyarankan sekali kalau teman-teman peternak itu langkah ya mohon maaf amit sewu ya, artinya pemuda-pemuda yang berduit, artinya pengusaha-pengusaha berduit terus lantas semua harus seni. Kita mending angkat tangan. Karena yang namanya kambing seni itu tentunya kan sudah levelnya sudah level yang kita nggak mikir untung rugi. Sebenarnya manfaatnya kan ketika bisa membuka pertama lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang pengen memelihara sapi. Yang kedua juga apapun kegiatan kita kalau tidak ada hasilnya, tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Iya, betul. Harus ada hasil. Iya. Karena itu sebagai sarana kita bisa memberi. Nah, orang hasil apa? Guang. Ini yang terakhir, Mas. Tadi sapi gila. Nah, gila-gilaan. Kalau gila-gilaan ini pikir. Bahkan di konten saya pun belum saya sebut. Nah, iya loh iki. Ini mohon maaf ya, ini hanya sebagai apa ya, guyonan. Jadi jangan dianggap serius. Terlalu serius. Okay. Kita hidup di Projo. Projo itu masuk Jawa Tengah, Mas ya. Betul. Nah, kita ada di sekitar pesisir sekarang. Kira-kira masyarakat kita yang mempunyai apa ya, mungkin penganut kejawen kan masih banyak. Iya. Yang bukan kesesatan menurut saya sih. Artinya Jawa lah ya, Jawa. Nah, kadang ada juga permintaan sapi-sapi dengan karakter yang nuwun sewu, gila-gilaan. Bukan gila. Wagu itu, Mas. Wagu. Pernah sesekali kami diminta, Mas, di setiap farm ada sapi yang warnanya putih enggak gitu. Banyak, Pak. Datang. Wallahu alam. Saya kaget ketika datang di sini, bukan putih kayak gini, Mas. Ini kan kukunya masih hitam. Ini tanduknya masih hitam. Ini rambutnya hitam. Gitu, dia mintanya matanya putih, telinganya putih, kukunya putih, semuanya full putih. Aku bingung, Mas. Ini untuk apa? Saya tanya. Untuk apa, Bu? Karena ibu-ibu, saya nganu, Mas. Disuruh bapak dulu kan sakit katanya. Ini dia udah sembuh, kalau sembuh kepengen beli sapi dengan warna putih semua, nanti mau dibagi-bagikan dagingnya, mau dipotong, mau dibagi-bagikan. Tapi secara spesifiknya memang secara bentuk fisiknya kudu paling ini belum selesai, terlihat biasa aja. Akhirnya saya telepon lah teman-teman yang dari mungkin ini apa maksudnya, yang pahamkan orang-orang sana. Saya telepon dari teman-teman yang ada di Merapi, Mas. Pak D, orang tua, Pak D, saya ada permintaan sapi sing warnanya putih, kabeh teracake putih, moncongnya putih, matanya semua putih semua, rambutnya putih. Itu ada nggak? Ono, Mas, jenenge Sinyo Oto. Saya ke sana, Mas. Saya beli. Pada saat itu saya terus terang saya beli. Harganya berapa, Pak D? Le, iki sapi ngene iki nggo srono. Srono ki apa? Syarat ya. Syarat apa wis mesti guduk-gudukunan. Ora, Dik. Biasanya ki ya kaya wong nazar apa kepengen beli sapi putih kayak ngene. Nah, bener wingi mana ya wong nyuwun kayak gitu. Akhirnya saya beli, Mas. Pada saat itu harganya terus terang, Mas. Harganya itu umumnya 25. Sudah. Dia mintanya 30 tanpa penawaran Rp1.000, tak bayar 30. Lah sampai rumah saya nggak berani naruh di rumah, saya udah nggak berani naruh rumah. Karena bukan ketakutan bagi saya, oh ini nanti apa-apa, enggak. Kan ini permintaannya sapi di petani kan ya. Tak taruh di petani belakang ini.
Nah, konsumennya datang malam jam 1 Mas. Jam 1 malam. Bertiga. Lihat sapi itu. Budgetnya berapa Mas? Budgetnya berapa coba? 300 juta. Berani ngambil sapi itu harga 30 juta. Aku gedek-gedek, Masya Allah, apa yang ada di dalam keinginan beliau. Tapi setelah di cross check lagi, sapi udah masuk. Tapi di bagian ekor ada yang patah. Padahal terlihat biasa-biasa aja. Saya telepon yang punya, Dek, ini sapimu jarene ekornya patah. Ora ah, ini butuh kok. Dia halus, iya emang halus. Jurune jari patah mau dikan oke. Kok ngerti ya? Oh, aku ngaku lah, biar pas cilik kepidak karo babone. Padahal secara kasat mata nggak terlihat Mas. Akhirnya daripada buat aneh-aneh, wong karena saya telepon lagi beliau, Bu, sapinya udah ready gimana? Oke Mas, nanti saya bawa pulang kepalanya aja sama kakinya. Wes, rasi dong kabeh. Aku wedi Mas, nggak jadi. Akhirnya sapinya nggak jadi tak jual ke beliau dengan harga spektakuler, nggak jadi. Padahal 300 juta ya? Yes, pokoknya lebih adalah tak jual cuma 31 juta Mas. Alhamdulillah untung 1 juta. Ya memang segitu keuntungan sapi, memang segitu. 1 juta sampai 2 juta itu umumnya. Iya, lakunya 1 juta, bener. 31 juta lebih dikit. Lebih ewon lah. Berarti rata-rata kambing dengan sapi juga 10%. Nah, saya yakin kebo kambing itu juga punya sesuatu yang sifatnya untuk kayak gituan. Tapi ketika memang tidak sesuai dengan syariat kita, ya tinggalkan aja. Kan kambing juga ada yang kendit. Kadang yang kendit ya banyak sih. Permintaan teman-teman yang kendit-kenditnya harus seginilah, yang tepung lah segala macam. Setelah kejadian itu saya berpikir ke belakang lagi, saya dulu pernah nawar sapi umumnya harga 50, tak tawar 70, nggak boleh, kok lakunya sampai 200 juta. Padahal yang beli nuwun sewu petani. Ternyata nuwun sewu sapi itu tidak digunakan dengan semestinya untuk kurban dan lain sebagainya, melainkan untuk syarat di segoro, untuk larungan, untuk apa gitu. Nah, itu yang terjadi, itu yang dinamakan sapi gila. Jadi kalau teman-teman punya sapi yang dikira unik, ya anggaplah kita tetap jual sapi unik, jangan diniati untuk seperti tadi Mas. Betul. Karena keliru. Nah, itu sedikit cerita yang memang sebenarnya bisa terjadi. Udah 2 kali Mas. Udah 2 kali ini. Kali ini enggak, ini kan unik Mas. Nah, ini unik bukan untuk nganu. Biasanya kalau gundul nggak ada yang mau, yang bertanduk yang jelas. Bertanduk terus aneh. Nah, ini jenisnya gundul berarti. Jenisnya memang dugul. Memang gundul ya. Maksudnya memang tidak bertanduk. Tidak bertanduk. Nah, ini rasnya apa sih jenis? Rasnya ini ada crossing antara sapi PO lokal, sapi lokal sama sapi limosin. Sama limosin. Jadinya ini ya. Iya, warna sapi PO kan ada hitam, putih, jelas. Biasanya hitam tuh bagian leher sama punuk, menandakan kalau dia itu ras PO ya. Majapahit, ras Majapahit. Terus merahnya diadopsi dari limosin. Ya. Jadi makanya ini kolaborasi ini 2 gandengan. Gandengan. Karena itu gandengan metu iki tembang telon cappuccino, guys. Cappuccino. Kalau kita rasa-rasa dengan Mas Rawan terlalu asik banget ya. Maksudnya gimana sak vlog jane. Nanti kita akan ada next episode ya. Pasti yang lebih seru lagi. Dan mudah-mudahan lebih seru ini. Nanti kita akan dikawal 1 hari full. Karena ini harinya juga Jumat dan tentunya memang Jumatan ya Mas Rawan ya. Oke, jangan lupa di-share video kita ya. Ya, bagikan lah. Mudah-mudahan informasi ini juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin semuanya. Dan see you next again dan sampai jumpa di next video. Kita akhiri dulu Mas ya. Nanti kita sambung di video-video berikut ya. Oke, siap. Sampai jumpa, selamat siang dan matur nuwun.